Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mesin pembayaran tunai atau non-tunai. Sebelum mengetahui persiapan dan penggunaan mesin pembayaran, baik pembayaran yang dilakukan dengan tunai maupun non-tunai, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui cara-cara pembayarannya. Dan apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini? Mari kita simak. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pembayaran tunai. Pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam koin yang dibayarkan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual. Untuk pembayaran non-tunai, sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik atau kertas maupun logam yang diperkenalkan ke publik mulai tahun 1990-an. Dan pembayaran non-tunai meliputi 3 poin, yaitu bayar di muka. Sistem pembayaran dengan membayar dahulu sebelum barangnya ada atau masih menunggu, atau bisa disebut dengan DP, down payment. Poin yang kedua, bayar di belakang. Sistem pembayaran di mana barang diterima terlebih dahulu, kemudian pembayaran sesuai perjanjian mengenai jangka pembayaran yang telah disepakati, atau biasa disebut dengan penjualan atau pembelian kredit. Untuk poin yang terakhir yaitu cash on delivery, yaitu COD. Sistem pembayaran yang dilakukan apabila barang diterima oleh pihak pembeli. Dapat disimpulkan untuk mengenai COD, ada uang, ada barang. Dan media pembayaran terdiri dari 2 poin, yaitu uang kartal dan uang giral. Untuk uang kartal merupakan mata uang resmi yang sudah sah atau disahkan dan digunakan sebagai alat pembayaran, seperti uang tunai domestik atau uang dalam negeri dan uang asing atau valuta asing. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya. Sini rupiah. Dan untuk uang domestik dan untuk uang asing seperti halnya mata uang asing ada yuan, rupiah, ringgit, dan lain sebagainya. Dan untuk uang giral merupakan dana yang disimpan pada bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara, seperti halnya dengan cek, giro, biliet, surat saham, dan lain sebagainya. Dan untuk cek, di sini sudah ada beberapa jenis. Yang pertama, cek atas nama. Salah satu jenis cek diterbitkan untuk seseorang atau badan hukum yang tertera jelas dalam cek. Setelah itu, bank akan mencairkan dananya kepada seseorang atau badan hukum. Dapat disimpulkan untuk cek atas nama dapat dicairkan jika dalam cek terdapat nama atau badan hukum yang tertera. Dan untuk cek yang kedua, cek atas unjuk, merupakan kebalikan dari cek di atas nama. Pada cek ini tak tertulis nama seseorang atau badan hukum. Atau dapat disimpulkan cek atas unjuk bisa dicairkan oleh siapa saja. Dan untuk cek silang merupakan cek yang diberi 2 tanda silang di sudut pojok kiri atas, sehingga cek yang tadinya tunai bisa berubah menjadi non-tunai. Untuk cek selanjutnya yaitu cek mundur. Cek mundur bisa dikatakan sebagai cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Sebagai contoh, Bapak Ridwan menerima cek tanggal 21 Mei 2019. Tapi dalam cek tertulis tanggal 26 Mei
2019. Dan untuk cek terakhir, cek kosong, merupakan cek yang dananya tidak ada di rekening giro. Sebagai contoh, Bapak Fuad menarik cek sebesar 25 juta sesuai yang tertera pada cek. Tetapi, dana yang tersedia di giro hanya ada 20 juta. Artinya, Bapak Fuad tidak bisa menarik dana dikarenakan ada kekurangan sebesar 5 juta rupiah. Berarti antara cek dan gironya tidak sesuai dan dapat disimpulkan kondisi tersebut dinamakan dengan cek kosong. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai mesin kasir atau mesin pembayaran tunai maupun non-tunai, seorang kasir harus mengetahui yang namanya SOP atau standar operasional prosedurnya. Dan SOP merupakan hal yang harus selalu dilakukan oleh seorang kasir di sebuah toko retail modern seperti minimarket, supermarket, swalayan, dan lain sebagainya. Dan apa saja SOP dalam kasir? Berikut tapak tilas SOP kasir dari beberapa versi. Kasir wajib menjalankan standar grooming yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, mulai dari pengambilan posisi yang baik dan pemakaian seragam yang benar. Kasir juga wajib mengisi data absen ketika datang maupun pulang. Sebelum memulai tugas, kasir wajib mengambil uang modal dan uang tukar. Kasir juga mempunyai tugas tambahan seperti membersihkan peralatannya. Setelah itu, diwajibkan login dan mengecek peralatannya. Setelah itu, memasukkan uang modal dan uang tukar ke rak yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Rizky dari kelas 12 pemasaran 1, mempersembahkan video SOP kasir. Kasir wajib menjalani standaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, mulai dari pengambilan sisi yang baik, baju, bawahan, pakaian seragam, gesper, dan lainnya. Kasir juga wajib mengisi data absen, datang maupun pulang. Sebelum memulai tugas, kasir wajib mengambil uang modal dan uang tukar. Kasir juga mempunyai tanggung jawab tambahan seperti membersihkan peralatan. Setelah itu, diwajibkan login dan mengecek peralatan yang ada dan memasukkan uang tukar dan uang modal ke dalam rak yang sudah disediakan. Saat melayani pelanggan, posisi badan harus tegak, telapak tangan di bagian posisi dada, dan memberikan senyuman yang tulus. Memberikan salam kepada pelanggan dengan sopan dan baik. Setelah seorang kasir mengetahui SOP kasir, tentu seorang kasir juga harus mengetahui mesin-mesin pembayarannya. Salah satunya yaitu mesin pembayaran tunai, di mana cash register merupakan salah satu mesin pembayaran tunai yang banyak digunakan dalam pusat perbelanjaan hingga toko serba ada dengan skala penjualan yang besar. Dan di sini sudah ada beberapa kunci. Yang pertama, kunci OP atau operator. Kunci ini dapat dipakai dari off sampai dengan rec. Dan kunci OP atau operator dipegang oleh kasir. Untuk kedua, kunci SM semi operator dapat dipakai dari PGM 1 sampai dengan X1 atau Z1. Dan kunci SM semi operator dipegang oleh supervisor atau manajer toko. Dan yang terakhir yaitu kunci MA atau master.
kunci ini dapat dipakai dari PGM 2 sampai dengan X2 atau Z2, dan kunci MA dipegang oleh pemilik toko. Dan di sini sudah ada komponen atau bagian dari mesin cash register. Untuk sebelah kanan, yaitu ada beberapa komponen. Yang di atas itu ada layar atau biasa disebut dengan operator display, monitor yang menghadap ke operator atau kasirnya. Dan sampingnya ada printer cover, di mana terdapat di dalamnya pita kertas atau kertas struk, dan akhirnya keluar dari dalam printer cover. Dan di sini sudah ada keyboard, yaitu tombol-tombol yang biasa digunakan oleh kasir. Di sini sudah ada laci untuk meletakkan uang kasir atau biasa disebut dengan drawer. Dan sini sudah ada tempat lubang kuncinya, drawer lock. Dan sini ada SD card slot, di mana terletak untuk menaruh USB. Dan sebelahnya lagi yaitu ada monitor. Kalau tadi monitor untuk operator atau kasir, dan customer juga ada monitornya, yaitu customer display. Dan di belakangnya sini untuk menyolok atau menonaktifkan mesin kasirnya. Dan untuk gambar sebelah kiri di sini sudah ada bagaimana cara memasukkan pita kertas atau kertas struk ke dalam cash registernya. Selanjutnya itu posisi kunci. Posisi kunci yang pertama itu mengenai off, berfungsi mematikan mesin. Posisi kunci yang kedua OP, operator, atau X atau Z, mengetahui total sementara kasir yang bersangkutan. Jadi sebelum kasir menyelesaikan shift-nya, seorang kasir dapat melihat total penjualan untuk sementara waktu. Dan untuk reg atau registration, fungsinya untuk mencatat penjualan atau penghasilan. Dan untuk PGM1 atau PGM2 berfungsi untuk membuat program dari menu-menu atau mengganti harga pada menu. Dan untuk posisi yang selanjutnya ada MGR atau manager, berfungsi untuk pencatatan yang hanya dapat dilakukan manajer, seperti pembatalan suatu transaksi. Dan untuk posisi selanjutnya X1 atau Z1, berfungsi untuk mengetahui berbagai macam informasi penjualan harian atau laporan harian. Dan untuk yang terakhir Z2 atau X2, fungsinya mengetahui informasi penjualan per periode, yaitu per minggu atau per bulan. Kalau X1, Z1 untuk penjualan harian, Z2 dan X2 untuk penjualan mingguan atau bulanan. Dan untuk mesin pembayaran tunai selanjutnya yaitu POS, Point of Sale, merupakan seperangkat sistem dalam komputer yang terdiri dari sistem operasi, hardware maupun software, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dapat diintegrasikan dengan sejumlah alat pendukung untuk memudahkan dan mempercepat proses transaksinya. Selanjutnya mengenai komponen atau bagian dari mesin point of sale. Di sini sudah ada 2 poin atau 2 kata kunci dari POS, yaitu hardware dan software. Hardware itu mengenai peralatan dari POS. Salah satunya seperti display operator atau display monitor kasir. Kemudian ada customer display, mini printer untuk mengeluarkan struknya, cash drawer atau laci kasir, dan poin utamanya yaitu barcode scanner. Ini yang membedakan antara POS dan cash register. Dan untuk poin yang kedua, software. Software
terdiri dari dua jenis, yaitu software paket, merupakan software yang sudah jadi dan siap pakai, dan dapat disimpulkan software paket adalah merupakan bawaan dari POS tersendiri. Dan untuk poin yang kedua, software tailor-made, software yang dibuat khusus untuk pengguna di mana sistemnya mempunyai keunikan dan kebutuhan untuk memperluas kemampuannya. Dapat disimpulkan software tailor-made di sini sudah ada tambahan aplikasi dari request si pembelinya atau request dari perusahaan. Selanjutnya mengenai mesin pembayaran non-tunai. Mesin pembayaran non-tunai salah satunya yaitu EDC atau Electronic Data Capture, di mana sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antara rekening bank. Salah satu fungsinya yaitu untuk memperlancar transaksi pembayaran, mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran, mempermudah kasir, meminimalkan resiko, sampai dengan menghemat banyak waktu dan tenaga. Dan untuk manfaat dari EDC yaitu proses pembukuan jadi lebih mudah, meminimalisir penggelapan uang tunai, lebih mudah melakukan pengawasan, lebih mudah dalam melakukan transaksi, hingga hemat waktu. Dan di sini sudah ada panduan atau bagaimana cara menggunakan EDC dari salah satu bank. Dan di sini sudah ada dua kolom, yaitu transaksi kartu kredit dan transaksi kartu debit, di mana pada intinya cara penggunanya hampir sama, yaitu memasukkan atau gesek kartu ATM-nya. Di mana geseknya? Di samping atau di bawahnya yang tertera pada gambar. Dan sampai akhirnya mengecek atau meminta customer untuk tanda tangan atau memberikan PIN sebagai menyelesaikan transaksi pembayaran non-tunai. Dan di sini sudah ada salah satu non-tunai, pembayaran non-tunai lainnya, yaitu ada Visa, Mastercard, GoPay, N-Money, OVO, Doku, Flash, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebut dengan electronic base. Dan di sini sebagai information, di mana kartu ATM atau komponen yang terdapat pada kartu ATM di sini sudah ada nama logo atau nama penerbit, kemudian yang kotak kuning atau kotak emas itu disebut dengan chip yang bersifat multifunction dengan keamanan yang lebih terjamin. Dan di sini sudah ada nomor kartu. Kemudian di bawahnya sudah ada nama pemilik kartu sampai dengan masa berlaku dari kartu tersebut. Dan di belakangnya biasanya ada nama jaringan kartu kredit yang sebagai kerjasama dengan salah satu bank, yaitu ada Visa, Mastercard, atau biasanya ada logo ATM bersama. Di sini sudah ada Q&A, di mana ada dua gambar atau dua aplikasi, di mana yang satunya aplikasi Gojek dan yang satunya kalau kalian sering atau pernah belanja online shop, terdapat metode pembayaran melalui Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Lawson, dan lain sebagainya. Hal tersebut, aplikasi yang terdapat pada gambar, termasuk dalam pembayaran apa? Tunai atau non-tunai? Silakan kalian jawab dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulus memberi salam kepada pelanggan dengan